Ini saya akan bahas lagi soal diskriminasi lagi terhadap orang Kristen. Dan kali ini yang terjadi adalah di SMA 2 Depok. Dan itu adalah SMA Negeri 2 Depok, guys. Dan kalau kita tahu ya, SMA negeri itu kan memang seharusnya mengayomi 5 bahkan 6 agama yang resmi di Indonesia ya. Jadi nggak bisa hanya satu agama doang. Tetapi faktanya nggak gitu. Anak-anak Kristen yang ada di SMA Negeri 2 Depok mengalami diskriminasi agama, guys. Jadi mereka mengalami pelarangan untuk mengikuti ekskul rohani Kristen, yang mana ada komunitas rohani Kristen dan mereka membuat satu ekskul rohani Kristen ya, mungkin seperti ibadah begitu. Ketika mereka memakai satu tempat tertentu, kelas tertentu untuk dipakai ibadah, mereka dilarang dan mereka diusir dari tempat itu. Dan alhasil mereka pada akhirnya menggunakan lorong seperti yang kalian lihat, di mana lorong ini dipakai untuk mereka berkumpul. Kan ngenes banget ya. Kalau di kelas kan bisa juga kan, tapi kenapa mesti di tempat seperti itu disediakan oleh sekolah yang notabene negeri? Negeri loh ya, negeri itu bukan milik satu agama doang, tapi milik 6 agama resmi di Indonesia ini. Jadi memang mereka mengalami yang namanya diskriminasi ini. Memang sebelumnya mereka memakai ruang serbaguna. Kita tahu kalau sekolah ada ruang serbaguna, pasti ruangannya gede dan menampung banyak orang. Tetapi ternyata sekarang udah dilarang, guys. Mereka harus keluar dari ruang serbaguna itu dan mencari tempat lain untuk mengikuti ekskul rohani Kristen. Ya, apa sebenarnya salah dari orang-orang yang mengikuti itu? Sebenarnya yang dilarang itu kalau mereka pergi tawuran, lempar-lempar sekolah orang, lempar-lempar orang lewat, itu yang dilarang. Ini acara Kristen, agama Kristen dilarang coba. Apa ini namanya lebih kriminal daripada tawuran? Bahkan yang saya dengar nih, ternyata mereka ini hampir-hampir dibubarkan. Jadi mereka akan dibubarkan oleh guru-guru di sekolah itu supaya tidak ada ekskul yang mana rohani Kristen ini nggak ada, dihapusin. Ya apa salahnya? Kenapa nggak diizinin aja? Dan lebih mirisnya lagi, mereka dilarang menyampaikan kepada wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, beberapa hari ini viral ya, tuduhan bahwa SMA Negeri Depok, SMA Negeri 2 Depok melakukan tindakan diskriminatif kepada siswa-siswi yang beragama Kristen ya, yang katanya tidak menyediakan fasilitas kepada siswa-siswi Kristen untuk melaksanakan ekskul rohani ya. Dalam foto yang beredar, dalam berbagai yang beredar, mereka tidak diberikan ruangan. Jadi siswa-siswi Kristen ini melaksanakan ekskul rohaninya di tangga di luar ruangan begitu. Dan ini kemudian menjadi satu berita yang viral ya, yang kemudian dikutip oleh channel-channel yang memang dari awal senang sekali menyudutkan Islam sebagai kadrun, sebagai intoleran dan lain sebagainya. Padahal faktanya ketika diklarifikasi ke pihak sekolah, kemudian dari DPRD juga turun ke lapangan, ternyata semuanya itu hoax semata ya. Jadi ada satu disinformasi ya yang dilakukan oleh oknum guru rohani ya, yang namanya kalau tidak salah Mayesti ya. Ada satu keadaan tertentu yang para siswa ini tidak bisa masuk ke ruangan, kemudian itu difoto dan disebarkan ke grup alumni begitu.
Kemudian muncul narasi-narasi bahwa SMA Negeri 2 Depok intoleran, melarang kegiatan siswa-siswi Kristen begitu. Ya biasalah, channel-channel yang memang dari dulu senang sekali bicara soal intoleran dan tuduhannya selalu kepada umat Islam dan para pejabat yang dianggap punya sifat kadrun begitu ya. Kalau kita lihat ada di channel KBN, kemudian terkhusus di channel-channel Oten ya. Salah satunya yang paling getol ini Louis Prasetyo. Ini senang sekali bikin narasi-narasi yang menyudutkan umat mayoritas, yaitu umat Islam ya. Dan faktanya tidak seperti itu. Tetapi ya kalau aku nggak mau jawab secara langsung lah. Kalau bicaranya Louis ya biar dijawab sama video berikut ini ya. Cuman sekali lagi aku pesan ya, kita dikasih 2 telinga, 2 mata dan 1 mulut. Itu artinya lihat dulu, cek dulu, klarifikasi dulu, tabayun dulu. 2 telinga dengar dulu. Proses tabayun, proses cross check, mendengar itu harus lebih banyak, lebih detail baru bicara. Karena itulah mulut itu satu gitu. Dan terhadap orang-orang yang suka nyebarin narasi seperti ini ya sebenarnya dilaporin juga kena lah, karena ini berbahaya. Tetapi aku nggak panjang lebar untuk nanggapi Louis Prasetyo dan kawan-kawannya, biar ditanggapi oleh video berikut ini ya. Kayaknya ini dari Oten juga kok, Oten yang objektif kalau tidak salah di channelnya Oe Hong siapa begitu ya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga dikabarkan hanya bisa menggunakan tangga atau lorong sekolah selama melakukan kegiatan kerohanian mereka. Nah, saat ini sebenarnya apa yang terjadi di dalam SMA Negeri 2? Seperti apa kisah yang sebenarnya? Ada sebuah klarifikasi tentang pemberitaan masalah diskriminasi di SMA Negeri 2 Depok ini. Menanggapi dan meluruskan fakta atas tulisan yang bersumber dari website linenews.com dengan judul Alami Diskriminasi Siswa Rohkris SMA Negeri 2 Depok Tak Boleh Pakai Ruang Kelas. Dari isi tulisan tersebut ada 2 poin yang harus ditanggapi. Poin pertama, tercantum dalam tulisan tersebut semula siswa-siswi ini menggunakan ruang multiguna, namun sekarang dilarang menggunakan dengan alasan ada seragam sekolah di dalamnya. Kini mereka menggunakan pelataran atau lorong kelas di lantai 2. Nah, kronologi yang sebenarnya adalah kegiatan setiap hari di SMA Negeri 2 Depok sebelum memulai pembelajaran pada pukul 06.45 diawali dengan kegiatan keagamaan dan penguatan karakter sesuai dengan agamanya masing-masing dan dibimbing oleh guru yang bersangkutan. Penjelasan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana pada hari Kamis 29 September 2022, seragam siswa kelas 10 datang dan diletakkan di ruang MG atau multiguna yang akan dibagikan pada hari Jumat pagi. Karena jumlahnya cukup banyak dan butuh diklasifikasikan sesuai kelas siswa, menjadi ruang MG kondisinya berantakan. Oleh karena itu, untuk hari Jumat 30 September 2022, kegiatan doa pagi atau saat teduh bagi siswa-siswi beragama Kristen dipindahkan ke ruang pertemuan lantai 2. Informasi pindahnya ruangan sudah disampaikan oleh pihak Sarpras pada hari Kamis ke kepala sekolah, petugas kebersihan atau office boy, dan salah satu siswa Rohkris. Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pagi, pada saatnya kegiatan akan dimulai, petugas kebersihan terlambat untuk membuka pintu ruangan. Sementara siswa Rohkris sudah datang, jadi ketika itu mereka menunggu di lorong ruang pertemuan.
Jadi foto yang beredar di media bahwa seakan-akan murid sedang duduk di selasar atau pelataran atau lorong karena tidak diberi ruangan untuk kegiatan, sebetulnya tidak sesuai dengan yang diberitakan. Kejadian yang sebenarnya adalah para siswa sedang menunggu dibukakan pintu oleh office boy yang memegang kunci ruang pertemuan. Ketika ruang pertemuan akhirnya telah dibuka, maka para siswa kemudian masuk dan melakukan aktivitas keagamaan sebagaimana mestinya. Hingga kini pun kegiatan doa pagi atau saat teduh sudah kembali menggunakan ruang multiguna bawah seperti biasanya. Poin yang kedua tercantum dalam tulisan tersebut. Bahkan staf kesiswaan sempat melontarkan kata-kata akan membubarkan Roh Kris. Miris memang melihat kondisi siswa-siswa penerus bangsa ini yang mendapatkan diskriminasi. Nah, kronologi sebenarnya adalah dikarenakan sedang berlangsungnya kegiatan PTS atau penilaian tengah semester, maka staf kesiswaan mengumumkan informasi kepada seluruh siswa di sekolah bahwa terhitung dari hari Selasa 20 September hingga 30 September 2022 kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan sementara. Kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud ditujukan kepada seluruh ekstrakurikuler tanpa terkecuali. Selama kegiatan PTS berlangsung, hal ini dilakukan agar seluruh siswa-siswi fokus pada kegiatan penilaian tengah semester. Jadi tidak pernah ada pernyataan dari staf kesiswaan seperti yang tertulis bahwa akan membubarkan ekstrakurikuler, terlebih secara spesifik kepada Roh Kris, dan terhitung hari Senin 3 Oktober 2022 seluruh ekstrakurikuler diperkenankan kembali untuk melakukan kegiatan seperti biasa. Nah, kesimpulannya yang pertama, tidak ada praktek diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu di SMA Negeri 2 Depok. Yang kedua, seluruh aktivitas kegiatan keagamaan di SMA Negeri fasilitasi dengan baik oleh sekolah. Yang ketiga, tidak ada larangan apapun untuk mengadakan kegiatan agama di SMA Negeri 2 Depok. Dan yang keempat, tidak ada pembubaran ekstrakurikuler hingga saat ini. Nah, anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan juga datang ke SMA Negeri 2 Depok. Kita akan melihat video